Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la quwwata illa billahi masya Allah. Bismillahi masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallahi masya Allah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sengaja saya awali dengan bismillahi masya Allah karena jamaah yang hadir pada malam hari ini luar biasa istimewa masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, masyayikhunal kurama, habaibanal fudala, yang kita muliakan panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Yang kita muliakan beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo yang kita muliakan bersama-sama ibunda kami tercinta, panjenenganipun Ibu Nyai Zakiyah Miskiyah Imam Yahya Al-Ishaqi. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, umur panjang, diparingi kemudahan di setiap urusannya. Keluarga besar saking Simbah Kiai Muhammad Usman Al-Ishaqi ingkang rawuh, keluarga besar Simbah Kiai Ahmad Asrori bin Usman Al-Ishaqi, dan segenap para dzurriyyah Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah, khususipun dumateng panjenenganipun Dr. Kiai Haji Melvin Zainul Asyikin MPDI, kepada beliau Gus Nabil, kepada beliau Gus Izul, dan segenap para Sri Kandi daripada Ibu Nyai Zakiyah Miskiyah. Ini perlu saya sebut, kalau enggak saya sebut bahaya ini nanti. Ada Ning Oci, adik saya yang paling ragil. Kemudian ada Ning Tia, ada Ning Nikita, ada Ning Nana, dan yang spesial Ning saya sendiri. Kalau ini wajib disebut Ning Arifah.
Neng Etna kebetulan saat ini masih dalam perjalanan umroh bersama dengan suaminya Gus Ro'ub, masih umroh lanjut ke Mesir dan ke Yaman, jadi masih dalam perjalanan. Dan yang kita muliakan para habaib, khususipun dumateng panjenenganipun Al Habib Abdul Qadir ibn Umar Maulad Dawilah saking Malang. Yang kita muliakan panjenenganipun Al Habib Ali Zainal Abidin bin Aqil, Al Habib Haidar Al Idrus, Al Habib Muhammad Al Attas, Al Habib Al Muhdar, panjenenganipun Al Habib Abdul Qadir Al Idrus, dan segenap para habaib. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Segenap para sesepuh Al-Khidmah yang kita muliakan, beliau panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami saking Pondok Pesantren Mayan. Beliau sesepuh Al-Khidmah dan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Ini sesepuh kita doakan mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Nawawi saking Malang, panjenenganipun Romo Kiai Haji Masyhudi saking Trenggalek, dan segenap para sesepuh yang lainnya, para imam khususi, para pengurus jamaah Al-Khidmah yang saya muliakan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga segenap para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Wakil Wali Kota kita Gus Kowimuddin saking Pondok Pesantren Al-Islah. Mugi-mugi beliau binaringan sehat walafiat, umur panjang. Saya mohonkan kepada beliau agar malam hari ini beliau bisa memberikan sambutan atas nama pemerintah Kota Kediri dan sekaligus memberikan mauidhatul hasanah untuk kita semuanya, karena predikat beliau double antara ulama dan juga umarok. Gus yang jadi wakil wali kota. Mugi-mugi sehat terus Gus. Dan para panitia yang alhamdulillah sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan sejak di bulan Ramadan Poro Rawuh ini, panitia sudah mempersiapkan untuk acara kita malam hari ini. Rapat itu digelar sampai berkali-kali, mulai dari checking awal, checking tsani, checking tsalis, sampai al-checking al-akhirah, dan juga melakukan rapat koordinasi internal. Dan para penerbang ini pun juga sudah latihan sejak bulan Ramadan yang lalu untuk tampil di acara malam hari ini, sehingga tadi kita lihat begitu semangat dan begitu kompak para penerbang dari Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah. Semoga barokah menabuh terbang malam hari ini, kelak nanti derajatnya akan diterbangkan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para qori manakib ini pun juga harus saya sebutkan, karena latihannya juga sudah berbulan-bulan, sehingga suaranya luar biasa. Tirakat untuk tidak
makan kulit salak dan juga kulit durian sampai berbulan-bulan. Sehingga suaranya melenting luar biasa. Alhamdulillah para santri-santri dari Pondok Pesantren Lirboyo, para santri dan juga para wali santri dari Pondok Pesantren Al-Mahrusyah yang saya sayangi dan juga saya cintai. Para rawuh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza dumateng panjenengan sedaya atas kerawuhan panjenengan. Semoga ini menjadi satu doa, menjadi satu penyemangat untuk kami dzurriyyah keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya Pondok Pesantren Al-Mahrusyah, dan juga menjadi penyemangat bagi para santri-santri yang saat ini sedang bertolabul ilmi. Matur suwun rawuhipun. Hadir juga di tengah-tengah kita dari Kemenak Kabupaten Kediri dan juga dari Kemenak Kota Kediri, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Bapak Danramil. Mugi-mugi hadir kula kalih panjenengan sami ini menjadi satu penyemangat untuk kita semuanya. Semangat dalam bertolabul ilmi, semangat dalam beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini mulai awal sampai akhir ada hal yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama keluarga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mumpung masih di bulan Syawal, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Yang pasti kita semuanya pernah melakukan salah, sengaja ataupun tidak sengaja, dan yang pasti kami mohon maaf. Yang namanya manusia pastilah kita pernah melakukan salah dan juga pasti lupa. Manusia, kalau dilihat dari terkib idhofi, manusia. Man itu artinya orang, nusia itu artinya yang diberi sifat lupa. Jadi wajar kalau manusia itu kemudian pernah lupa. Dan bahkan Rasulullah sendiri pernah dawuh, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan salah, pasti. Tapi wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebagus-bagusnya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas segala kesalahan dan juga keluputan kami mohon maaf lahir dan batin. Manusia biasa. Kalau enggak pernah salah itu namanya malaikat. Kalau salah terus itu namanya setan. Nah, manusia itu kadang pernah salah dan juga pernah melakukan perkara yang benar. Ada satu pepatah mengatakan, ini satu kalam bijak, orang yang meminta maaf itu adalah orang yang paling berani. Sedangkan orang yang memaafkan itu adalah orang yang kuat. Orang yang
Pemberani itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya, kemudian dia minta maaf. Ini orang yang berani. Ini yang dinamakan sebagai orang pemberani. Karena tidak semua orang itu berani mengakui kesalahannya. Ketika egonya itu muncul, jaimnya itu muncul, sulit rasa hati untuk berani mengakui kesalahan, apalagi sampai meminta maaf. Nah, sedangkan orang yang kuat adalah orang yang memaafkan, karena tidak semua orang itu punya lapang dada, punya besar hati sehingga memaafkan temannya, sehingga memaafkan orang lain. Tidak sembarangan orang yang kuat untuk mampu memberi maaf kepada orang lain. Maka orang yang kuat sebenarnya itu adalah orang yang memaafkan kepada orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Monggo di bulan Syawal ini kita bersama-sama untuk menjadi seorang yang pemberani, berani untuk meminta maaf, dan juga menjadi orang yang kuat hatinya untuk membuka dada kita, membuka hati kita, menerima maaf orang lain. Semoga kita menjadi pemberani dan juga orang yang kuat. Amin ya Rabbal alamin. Para rawuh, para habaib, para kiai, ini mohon doanya dari panjenengan semuanya. Malam hari ini santri-santri baru saja mereka datang dari rumah untuk memulai ngaji kembali. Setelah sekian lama mereka liburan di rumah, lama sekali. Dan bahkan sampai mereka merasa bosan ada di rumah dan ingin segera kembali ke pondok pesantren. Maka sampai-sampai tidak sedikit para wali santri itu yang bilang kepada kami, Gus, Mbok Yao kalau ngasih liburan kepada santri itu jangan lama-lama gitu loh. Ini disampaikan oleh beberapa wali santri, banyak wali santri yang mengatakan seperti itu kepada kami. Tapi kami tetap konsisten untuk memberi keleluasaan dan juga memberikan satu ruang agar para santri itu bisa berliburan sangat lama, cukup sebulan untuk ada di rumah selama 1 tahun. Hanya 1 bulan ada di rumah. Dan saya kira ini terlalu lama nggih, Bib ya. Terlalu lama. Ini kata Habib Abdurrahman tadi, nggih Gus terlalu lama itu. Jadi saya minta doanya dari panjenengan semuanya dan juga para rawuh agar mereka istiqomah belajarnya. Agar mereka itu mancep ada di pondok pesantren dan mereka mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahah, barokah. Jadi makanya para santri di Syawal ini, di awal kegiatan kalian mengaji ini, kita berkumpul bersama dengan para masyayikh, para kiai dan juga para habaib. Kumpul di sini untuk kita berdoa bersama-sama. Kalian dalam bertolabul ilmi ini usahanya harus double gardan. Satu, ada usaha lahiriah. Yang dua, harus ada usaha batiniyah. Usaha lahiriah itu seperti kalian istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam bermudzakarah, mutola'ah. Ini sifatnya lahiriah.
Tapi juga harus ada usaha batiniyah. Apa itu? Seperti zikir dan juga berdoa. Ini kita ajak bersama kalian berdoa agar ilmu kalian itu manfaat, maslahah, barokah. Dan kalian harus yakin bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Kita harus yakin itu. Dengan doa insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kita yakin bahwa la yughayyirul qada'a wal qadar illa du'a. Ba'dul ulama mengatakan la yughayyirul qada'a wal qadar illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah qada' qadarnya Allah itu kecuali doa. Maka kalian mungkin ada yang sampai punya satu unek-unek, saya ini ngapalnya ini kok enggak apal-apal, saya ini memahami kitabnya kok enggak paham-paham. Sampai ada yang sowan kepada Gus Iing untuk minta amalan, bagaimana caranya menghafal biar cepat. Sowan kepada Gus Izul, Gus Nabil, bagaimana caranya agar bisa memahami kitab dengan gampang. Dengan doa-doa yang kalian lakukan, doa dari para guru-guru kita, insya Allah yang awalnya biasa-biasa saja dalam pemahaman, barokah doa insya Allah otaknya akan menjadi luar biasa. Yang awalnya biasa-biasa saja dalam menghafal, tapi dengan kekuatan doa insya Allah kalian akan cespleng secepat kilat menghafalkan nadhoman serta pelajaran-pelajaran kalian. Maka ketika dalam berthalabil ilmi, jangan sampai kalian telat, jangan sampai kalian meninggalkan yang namanya berdoa. Dan dalam acara malam hari ini selain kita berdoa, kita pun juga membaca manaqib. Ini kita ajak bersama-sama. Bagaimana seperti yang didawuhkan oleh para guru-guru kita, bahwa dzikrus shalihin kafaratun lidzunub. Ini yang didawuhkan oleh Sayyidina Mu'adz ibn Jabal, sahabatnya Rasulullah. Itu beliau sampai dawuh, ini kisah ini marfu'an ila Mu'adz ibn Jabal. Jadi masih jarang kita temukan di AI ataupun di YouTube ataupun di Google. Marfu' ila Mu'adz ibn Jabal. Beliau pernah dawuh bahwasannya, ya Allah, dzikrus shalihin kafaratun lidzunub. Luar biasa. Jadi menuturkan sejarah orang-orang yang soleh, menyebut nama orang-orang yang soleh, itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi pelebur untuk dosa-dosa kita. Malam hari ini kita membaca manaqib, kita mendengarkan sejarah para ulama-ulama kita. Insya Allah dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi dalam manaqib ini kita juga berwasilah kepada para guru-guru kita, masyayikh kita, kepada para orang tua kita. Haul ini haul masyayikh kita, haul ini haul guru-guru kita, haul ini adalah haul untuk orang tua kita. Kita mendoakan untuk mereka semuanya. Ketika kita memberikan kiriman hadiah, kiriman doa untuk beliau-beliau, kita yakin beliau pasti akan membalas dengan doa yang lebih dahsyat untuk kita semuanya, sehingga memudahkan kita dalam mencari ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Jangan dianggap beliau-beliau yang sudah wafat, para ulama, orang-orang alim, beliau-beliau para orang soleh itu sudah meninggal dunia. Jelas
Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan mengira mereka-mereka yang mati di jalan Allah adalah orang-orang yang mati. Tapi sebenarnya mereka masih hidup di alam kuburnya, bahkan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak tahu, hanya saja kita tidak bisa merasakan. Nah, ini ada hal yang menarik. Alladzina qutilu fi sabilillah. Siapakah mereka-mereka yang dibunuh, yang terbunuh, yang mati di jalan Allah? Ada satu pendapat yang mengatakan alladzina qutilu fisabilillah, termasuk di dalamnya adalah as-sholihin, termasuk di dalamnya adalah al-ulama. Siapakah yang mengatakan itu semuanya? Di antaranya adalah al-imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab Syarhus Sudur beliau mengatakan seperti itu. Ada al-imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini pengarang daripada kitab Fathul Bari, juga mengatakan bahwasannya alladzina qutilu fi sabilillah, termasuk diantaranya adalah al-ulama was-salihin. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang daripada kitab Fathul Bari, guru daripada al-imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, pengarang daripada kitab Lubbul Usul Ghayatul Wusul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, ada yang menarik, saya mau cerita sedikit. Ini masalah sejarah. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini pernah mengatakan, duqiqtu bainal hajaraini, aku ini digempur di antara dua batu. Kenapa beliau mengatakan aku ini digempur di antara dua batu? Karena Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini punya guru, namanya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang daripada kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari. Beliau juga punya murid, namanya sama, Ibnu Hajar, tapi bukan Al-Asqalani, Al-Haytami. Ini pengarang daripada kitab Az-Zawajir. Dua-duanya Ibnu Hajar, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani cerdas, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami cerdas. Jadi beliau di antara dua orang cerdas, gurunya cerdas, muridnya juga cerdas. Makanya beliau pernah dawuh, duqiqtu bainal hajaraini, saya ini digempur di antara dua batu, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan termasuk alladzina qutilu fisabilillah ini adalah as-shalihin, al-ulama. Jalaluddin As-Suyuti, ini Jalaluddin As-Suyuti juga murid daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi lengkapnya cerita begini, gak apa-apa sambutan sampai 1 jam ini. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini adalah orang bainal hajaraini wal jalalaini wal kamalaini. Bainal hajaraini wal jalalaini wal kamalaini. Kenapa bainal hajaraini? Karena dia punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa bainal jalalaini? Karena beliau punya guru namanya Jalaluddin Al-Mahalli dan beliau punya murid namanya Jalaluddin As-Suyuti.
Kenapa bainal kamalaini? Karena beliau punya guru namanya Al-Kamal Ibnul Humam dan punya murid namanya Al-Kamal Ibnu Syarif. Ini santri harus tahu ini. Bagaimana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam bertolabul ilmi, Masya Allah, gurunya luar biasa. Dan bagaimana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjadi seorang muallim, seorang guru dan punya murid yang luar biasa. Selain beliau-beliau yang menyebutkan alladzina qutilu fi sabilillah adalah al-ulama wassolihin, ada juga Simbah Kiai Ihsan Jampes, Ihsan bin Dahlan saking pondok pesantren Jampes. Di dalam kitab Sirajut Thalibin pernah menukil kalamnya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, pengarang daripada kitab Risalatul Mu'awanah Ad-Da'wah At-Tammah. Beliau mengatakan yang mana i'tina'ul wali ba'da wafatihi aktsar min i'tina'ihi fi hayatihi. Kepedulian seorang wali, kepedulian seorang yang minas solihin, seorang yang minal ulama, ketika sudah wafat akan lebih besar kepeduliannya kepada keluarganya, santri-santrinya, bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau masih hidup. Dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa as-solihun al-ulama, walaupun toh beliau sampun wafat, tapi beliau masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa menyaksikan kita dan juga masih mendoakan kita. Semoga majelis ini menjadi satu sebab kita sambung dengan beliau-beliau. Majelis ini menjadi sebab kita mendapatkan doa-doa dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.